Orang kebanyakan zikir tu cari pahala, orang tarekat tu cari hasil. Itu mau yang mana? Jamaah mau yang mana? Kalau pahala insya-Allah dapat, tapi itu bukan target. Targetnya hasil sebenarnya. Maka saya ingat pesan daripada Abah Hanok pesan kepada Abah Ali, kamu jangan kepingin jadi Abdul Qadir Jalani, jangan. Kamu jangan kepingin jadi Imam Ghazali, jangan, kata dia. Kenapa? Itu hasil mereka, hasilmu mana? Begitu. Jadi artinya kata Abah Hanok, kamu pun bisa juga mendapatkan apa mereka dapatkan, kemanisan iman, kelezatan iman, tapi kamu bekerja juga, beramal, istiqamah. Begitu. Itu kata-kata itu mahal bagi saya. Berarti jalan ini bukan terlalu berat. Orang bayar, tak bisa ni, gimana dekat sama Allah, payah, itu orang tertentu saja. Tak, siapa pun bisa. Jadi Abah Hanok bilang, Ali, kamu pun bisa mendapatkan seperti itu. Kerjakan, atau amalkan. Setelah ditakir, amalkan. Nanti kamu dapat sama yang mereka dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghir miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Jemaah sesungguh rahimakumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ya, selanjutnya pengarang menyatakan, bagi murid yang mengisi perut terlalu kenyang, ya, maka akan mendatangkan 7 akibat, yakni menyebabkan hati menjadi keras. Pertama itu, ya, faqasat qulubuhum min ba'di dzalik, hati mereka keras setelah itu, kata Allah. Nah, sebabnya makan tadi terlalu banyak, ya, makan terlalu banyak. Itu yang halal tuh. Itu yang halal tu, Pak. Banyak-banyak makan pun pengaruh juga. Apalagi yang haram, lebih jauh lagi yang haram. Yang halal pun makan jangan terlalu banyak. Nabi kan beritahu, dalam rongga perutmu bagi 3, kata Nabi. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga angin, udara. Sehat tu. Ya, yang tak sehat tu angin tak dapat bagian. Penuh jadi. Itu yang berpenyakit. Ya, jadi makan pun diatur oleh Nabi. Nabi itu begitu, kena ada pengaruh ibadah. Nah, jadi yang pertama bahwasanya pengaruhnya apa tadi? Hati jadi keras. Kemudian merusak kecantikan, kecerdasan berkurang. Memang orang cerdas itu makan tak boleh banyak. Ya, akal tajam. Ya, akal tajam dia. Kalau perut terlalu kenyang, akal tumpul. Ya, akal tumpul. Nah, kemudian apa lagi itu? Merusak kecerdasan. Kemudian aktivitas, pikiran menjadi lemah. Ya, pikiran menjadi lemah. Maka kemudian menghilangkan hafalan. Hafalan pun lemah. Kemarin ada singgung kan. Biasanya kalau budak di rumah tahfiz Quran tu memang disuruh santrinya tu puasa. Ya, puasa sunnah biar mudah dia menghafal Al-Quran. Nah, kemudian apa lagi? Memberatkan
badan untuk ibadah. Inilah dia. Jadi kalau dah perut kenyang tu ibadah berat. Ibadah berat, kemudian bangun malam pun susah. Ya, bangun malam pun susah. Saya dulu ketemu dengan seorang syekh, tadi tanya, saya ni kepingin bangun malam. Ya, pengen bangun malam. Gimana syekh? Dia bilang jangan makan malam. Berarti sekarang kan banyak orang diet tu. Itu tujuannya bukan untuk ibadah, tapi untuk untuk melangsingkan badan, mengempiskan perut. Diet dan makan malam. Tapi dalam agama ini resep untuk bangun malam. Untuk bangun malam. Jadi saya bilang, coba jangan makan malam. Saya coba dah, tak tidur boleh. Terlalu lapar, tak bisa juga tidur kan. Akhirnya besok saya lapor lagi sama beliau. Gimana kita? Oh, tak bisa tidur ni Syekh. Susah ni, tak makan. Ketawa dia. Dia bilang, kamu boleh makan, tapi jangan sebanyak makan siang. Itu dia bilang. Boleh makan malam, tapi jangan sebanyak makan siang. Artinya setengah porsi lah. Ya, setengah porsi itu cukup. Jangan satu piring penuh. Kau dapat setengahnya aja. Ya, biar bisa tidur. InsyaAllah malam bisa bangun. Saya terapkan, alhamdulillah bisa bangun malam. Maka saya malam tu makan tak mau banyak lagi dah. Bagi musim Maulid ni godaan ni kuat. Bulan Maulid ni godaan ni kuat. Saya mau yang makan tu kan. Bagi menunya cocok lah. Ya. Jadi memang beliau beritahu gitu. Dan memang beliau tak makan malam dia. Dah lama dia tak pernah makan malam. Kena dia bilang bisa bangun malam tu. Bangun malam. Kemudian lagi malas untuk belajar. Itu lagi malas belajar. Baca buku pun malas. Sudah kenyang. Ya. Makanya yang tak mau belajar majlis taklim itu bisa makan pun. Akibatnya banyak ni, makan banyak ni. Ya. Allah tidak melarang makan, cuma Allah bilang gini, kulu washrabu wala tusrifu. Gitulah dia. Makan dan minumlah kata Allah, dan jangan berlebihan. Itu Al-Quran. Bukan lagi hadis dia. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga syahwat kuat. Pada syahwat kuat, syaitan masuk. Itu masalahnya. Jadi syaitan ini bermain pada syahwat. Ya, syahwat kita tinggi, masuk. Dan kita mudah dikendalikan gitu. Tapi kalau syahwat kita tidak begitu kuat perannya, kena ditahan dengan lapar tadi itu, maka syaitan tak mampu dia. Makanya baru kita pahami hadis Nabi SAW. Ya, ini untuk masa Ramadannya. Idza jaa Ramadan wa futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun nar. Yang terakhir, wa sufidatis syayatin. Kalau datang Ramadan, kata Nabi bilang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Syaitan, makna syaitan diikat ini saja. Jangan dipahami syaitan diikat dah. Kita pahami maknawi, ada maknanya. Itu Nabi itu Masya Allah. Nabi itu dibilang, aku ni diberi Allah mukjizat banyak. Satunya apa? Salah satunya Jami'al Kalim. Perkataan Nabi itu sikit tapi maknanya banyak. Maknanya banyak. Saya memaknai begitu. Orang bilang memaknai harfiah bagaimana? Boleh, setan diikat, betul. Ya, secara syariatnya begitu. Lalu kenapa orang masyarakat? Itu bukan lagi syaitan dah tu. Masyarakat itu nafsu kita. Nah, di sini syaitan diikat, memang dia tak mampu menggoda orang yang lapar. Tak kuat dia. Tapi orang kenyang, paling mudah dia. Paling mudah dia. Makanya kepekaan hati kita ini bisa bantu orang kalau lapar. Makanya Nabi Sulaiman itu apa pulangnya? 3 diberi Allah Nabi Sulaiman. Rasul,
harta, kerajaan. Lengkap dah. Rasul, kerajaan, harta. 3 dia boleh. Lalu ketiga-tiga ini godaan kan berat ni. Satu selamat kerasulan, tapi kerajaan sama harta, ini godaan ini berat. Maka dia puasa. Dia rutin puasa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu puasa. Puasa dia itu mengikuti ayahnya Nabi Daud. Ada yang katakan Nabi Sulaiman itu puasanya 3 hari awal bulan, 3 hari pertengahan bulan, 3 hari akhir. Tapi ada yang mengatakan ikut ayahnya Nabi Daud. Dia kan anak Nabi Daud. Jadi kalau anak Sulaiman bin Daud, itu anak sama ayah tu. Ada orang namanya Sulaiman bin Daud. Ini nama Nabi sebenarnya. Juga pas lah. Sulaiman namanya, bapaknya Daud. Pas lah tu. Jadi puasanya ni seperti puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi waktu ditanya sama orang, kenapa tuanku senang puasa? Dia bilang, kalau aku lapar, aku ingat orang, bagaimana orang susah. Tapi kalau aku kenyang, aku anggap semuanya tak ada masalah, sama yang aku jadi. Itu Pak. Makanya orang kaya kalau tak ada puasa, bakhil kuadrat. Benar Pak, kalau tak ada puasa orang kaya itu bahaya. Disitulah syariat Nabi ini luar biasa. Kembali kepada kajian kita awal kemarin itu, wahdar min akli ghairil halal. Jadi hati-hatilah daripada makan yang tidak halal, alias makan barang yang haram. Wa inna akla ghairil halal yuqassil qalbah. Makan barang yang tidak halal ini mengeraskan hati. Itu nasihat dari pengarang kitab ini, namanya Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Beliau itu sufi besar pada zaman itu. Yang itu yang katakan bahwasanya beliau ini gurunya, mursyid di beliau ini Nabi Muhammad SAW. Mursyidnya langsung, orang Nabi langsung. Setiap hari dibimbing oleh Rasulullah SAW. Dan dia tahu betul bagaimana yang merusak amal. Jadi merusak amal itu jelas. Itulah salah satu makan barang yang tak halal. Apalagi kemudian wa yuzlimuhu qalbah. Wa yuzlimuhu, dan dia menggelapkan. Dia menggelapkan hati. Hati ini gelap, tak tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu bahaya tu. Jadi kabur. Apa namanya itu kabur? La talbisul haqqa wal batil. Inilah dia. Jangan kau campur-campurkan antara hak dengan yang. Inilah dia, gara-gara makan yang haram tak tahu mana hak batil, campur, kabur jadi dia. Tapi kalau iman kita, hati ada nur cahaya, jelas tahu ini hak, ini batil, ada senter di hati itu. Makanya takwa itu kunci kita. Kunci apa? Ittaqullah. In tattaqullah yaj'alul furqana. Jika kau bertakwa, Allah beri pembeda hatimu, mana yang hak, mana yang batil. Itu cahaya, ada cahaya nampak. Ini betul. Macam kita masuk rumah, hidup lampu. Coba kita hidup lampu, kita bisa nabrak meja, nabrak kursi, mana kamar, tak tahu kan? Apalagi rumah yang sudah tua, mungkin ada binatang. Tapi begitu ada lampunya tekan, jelas Pak. Ini kamar, ini meja, ini dinding. Kau tak nabrak dinding juga. Ini binatang, ini anda. Itu ada. Makanya cahaya di hati harus dimunculkan. Tapi kau makan haram, gelap dia. Itu makan yang haram itu gelap dia. Itu susahnya. Kemudian bagi wayahjubuhu an dukhulil hadratillah, susah untuk masuk hadirat Allah. Untuk dekat pun bayar. Capek kita, maka ibadah kita capek, zikir kita capek. Semua ibadah capek. Nanti pergi haji cuma pergi niat jalan-jalan. Pergi umrah jalan-jalan tu tak ada hikmah yang kita dapatkan. Kerana hati kita gelap. Hati kita gelap. Kemudian wa yukhliqus thiyab. Wa yukhliqus thiyab ini merusak pakaian. Di mana rusaknya? Akhlak maksudnya. Akhlaknya pun tak bagus. Ini bagi batal. Maka saya bilang kunci hukum makan ni. Makanan ni kunci dalam ibadah hukum. Maka
Maka saya garis bawahi, hati-hati jamaah ikhwan dan akhwat, berhati-hatilah. Apa? Berhati-hatilah dalam makanan. Kau dapat tanbih itu tak tambah sikit. Kau bagi saya lah dalam tanbih itu, hati-hatilah dalam masalah makanan. Ya, konsumsi yang halal saja, jangan yang haram. Dia merusak habis semua amal kita. Ya, ini kan uraian panjang lebar. Nah, kemudian ini ada seorang ahli hadis. Ahli hadis juga termasuk sufi dia. Mau tahu jemaah siapa dia? Ini namanya Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullah taala. Imam Tirmidzi, perawi hadis. Apa kata beliau? Beliau menyatakan, "Atib mat'amaka wa ma 'alaika ba'da dzalik." Perbaiki makananmu, maka apa yang terjadi sesudahnya tak masalah. Allah tasuman nahar, walaupun kau tak puasa siang hari, wala taqumul lail, walaupun kau tak salat malam, tak masalah. Yang penting makanan kau jaga. Itu lebih baik daripada kau salat sunnahnya banyak, bangun malam, siang puasa, tapi makan tak kau jaga, habis luntur. Luntur jadinya Pak. Macam mau yang mana? Jadi lebih baik dia bilang, kau tak puasa siang tak masalah, kau tak bangun malam tak masalah, yang wajib-wajib kau kerjakan plus makan yang kau jaga lebih baik daripada ibadah fardu banyak lagi yang sunnahnya tapi makanan tak dijaga, batal dia. Nah ya, batal dia. Nah kemudian mana tadi itu hilang ya. Mana'ul qawmu minal wusul, tidaklah sampai suatu kaum kepada Allah Subhanahu wa taala, tak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Al-istidlalan bi ghairi dalil. Dia menggunakan dalil yang sebenarnya bukan dalil. Artinya begini, ini biasalah dalam percakapan jamaah, biasa sudah belajar berdebatlah masalah ilmu, dia pakai dalil yang bukan dalilnya, habis hancur saja. Ya, hati-hati, jangan ngambil kesimpulan sendiri. Ini bahaya nih sekarang nih, ngambil kesimpulan sendiri pakai dalil menurut dia, kacau. Kita dalil ikut Nabi Muhammad SAW. Kau tak dapat ikut ulama. Ulama ahli tafsir pun ada, ahli tauhid pun ada. Jadi ayat-ayat mengenai tauhid ikut ulama ahli tauhid. Ayat-ayat menafsirkan ayat ikut ahli tafsir. Mengenai hadis ikut ulama ahli. Selamat kita bukan ahlinya. Saya pun bukan ahlinya. Kalau masalah fikih saya ikut Imam Syafi'i. Kalau masalah hadis saya ikut ulama hadis. Apa maksudnya ni hadis Nabi Muhammad SAW? Kalau ayat tauhid apa maksudnya ikut ulama tauhid? Itu selamat kita. Ingat kita bukan ahli. Saya pun bukan ahli. Maka saya merujuk, jangan pakai dalil menurut kita. Oh bahaya. Bagi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, man fasara Al-Quran bi ra'yi faqad akhta, kata Nabi. Siapa yang menafsirkan Al-Quran menurut pikirannya sendiri, dia telah keliru, kata Rasulullah. Bis. Dah salah besar. Jadi bagaimana menafsirnya? Ikut ulama, al-ulama warathatul, selesai, selamat kita. Maka saya ni pula ngajar pakai kitab, pakai pendapat ulama ni. Saya lepas tangan. Ingat ya? Lepas tangan saya ni, kena sampaikan perkataan pula. Bukan perkataan saya ini pakar. Kita tak sama dengan beliau-beliau ni. Belum sampai derajat beliau ni. Cuma saya takut zaman sekarang ini ada pula yang sombong-sombong berani nafsirkan menurut pikiran sendiri. Ya wa billah. Takut kita. Sama mengenai bid'ah itu ikut minoritas ulama, mayoritas tidak begitu. Ikut minoritas. Kelompok dia je tu paham macam itu. Ulama mayoritas tidak seperti itu pandangannya. Maka jangan mudah. Takutnya begini, udahlah salah menafsirkan, lalu berbeda dengan orang menjadi salah lagi. Kacau. Orang jadi salah. Kenapa? Dia menafsirkannya keliru. Itu kita takut seperti itu. Jadi hancurnya kita berdebat masalah agama pakai dalil yang bukan dalilnya, habis sudah. Lebih baik diam, selamat. Ya, lebih baik diam, selamat.
Kemudian selanjutnya apa lagi kata beliau? Waraqtu fi tariq ala hadis syahwat, tergesa-gesa dalam tarekat kena memperturutkan syahwat. Tak sabar. Begitu jalankan tarekat, apa ni tak ada hasil ni, tinggalkan. Belum, jalankan terus. Mengenai hasil urusan Allah. Allah mau lihat sejauh mana kau istiqamah mengamalkannya. Itu dia. Jalankan saja. Jalan, tapi betul jalankannya. Jangan tak betul. Ini jalankannya waktu berjamaah ya belajar zikir. Balik ke rumah tak zikir lagi. Oh, tak ada hasil tu. Pahala dapat. Ingat ya, pahala dapat. Hasilnya tu. Hasil tak dapat. Duduk dekat kepada Allah, manisnya iman, takwanya dia, itu hasilnya tak dapat. Maka tadi malam pun saya di Darul Raja itu ramai yang belajar. Saya bilang jangan berzikir hanya malam Rabu ya. Al-jamaah, jangan subuh Rabu ya. Jangan subuh Rabu ya. Kita ni zikir disuruh panduannya 5 waktu minimal, setiap waktu 160. Kalau sibuk boleh 3 kali, tapi malam dikata ditambah yang kurang tadi. Begitu aturannya begitu. Makanya sekarang tarikatnya berbeda sama orang kebanyakan. Orang kebanyakan zikir tu cari pahala, orang tarikat tu cari hasil. Itu mau yang mana? Jamaah mau yang mana? Kalau pahala insyaAllah dapat, tapi itu bukan targetnya hasil mana. Maka saya ingat pesan daripada Abah Hanum pesan kepada Habali, kamu jangan kepingin jadi Abdul Qadir Jalani, jangan. Kamu jangan kepingin jadi Imam Ghazali, jangan, kata dia. Kenapa? Itu hasil mereka, hasilmu mana? Begitu. Jadi artinya kata Abah Hanum, kamu pun bisa juga mendapatkan apa mereka dapatkan, kemanisan iman, kelezatan iman, tapi kamu bekerja juga, beramal, istiqamah. Begitu. Itu kata-kata itu mahal bagi saya. Berarti jalan ini bukan terlalu berat. Orang bayar tak bisa ni, gimana dekat sama Allah, bayar itu orang tertentu saja. Tak, siapa pun bisa. Jadi Abah Hanum bilang, Ali, kamu pun bisa mendapatkan seperti itu. Kerjakan, amalkan. Setelah ditakir, amalkan. Nanti kamu dapat sama yang mereka dapat. Itu dia. Itu bahasa tinggi bagi saya, mensetarakan murid dengan sufi sebelumnya. Kan gitu. Ya. Itu. Apa lagi? Ini tak pakai kacamata, kabur. Itu kadang-kadang. Alah umur. Ini faktor umur. Untung tak badan belum uzur. Gigi sudah gugur sebagian. Mata dah kabur. Aduh. Tu tanda-tanda tu. Mana tadi tu? Bukan, ini ada di sini yang tak masuk terjemahan juga. Kadang-kadang penterjemahan ini dihilangannya, ditambahnya dulu. Itu. Wa akil haram wa syubhat. Yang terakhir, makan yang haram dan makan syubhat. Syubhat yang campur-campur kena juga. Jadi susah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Masih ada waktu ni? Ya, nasihat Abu Hanifah ni. Abu Hanifah ni Imam Hanafi ya. Imam Hanafi ni salah satu imam mazhab. Imam mazhab ada 4. Abu Hanifah lebih dikenal Imam Hanafi. Yang kedua Malik bin Anas dikenal dengan Imam Maliki. Yang ketiga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dikenal dengan Imam Syafi'i. Yang keempat Ahmad bin Hanbal dikenal dengan mazhab Hanbali. Ini 4 imam mazhab. Yang paling senior Imam Hanafi. Ya, konon katanya sempat bertemu beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Berarti dia senior di atas masanya. Ya.
Dia berteman dengan Ja'far Sadiq, sama semasa dengan Ja'far Sadiq, cicit Nabi Muhammad SAW, ya, Ja'far Sadiq. Nah, Imam Abu Hanifah ini kaya Imam Hanifah. Banyak-banyak imam empat, dia kaya. Kenapa? Dia pedagang yang sukses. Dia produk-produk barang dia tak mau jualnya, disebarkan ke beberapa penjuru negeri. Itu yang bawanya murid-muridnya atau pedagang-pedagang yang ambil barang-barang dengan dia. Jadi dia ni apa ni, supplier lah gitu, menyebarkan barang-barang dia. Kaya Pak sih. Saya samakan harganya. Astagfirullah, kata dia. Ini subhat, kata dia. Subhat, kata dia. Bercampur sudah ni duit ini, kata dia. Nah, ini upah kau, kata dia. Ini upah kau, ambil, sisanya sedekahkan, kata dia. Sedekahkan. Begitu Pak ulama dulu, saking terlalu hati-hatinya untuk dimakan. Dikasih gaji muridnya, upahnya, ini sedekahkan, sedekahkan. Ini beliau ngomong ni. Ini nasihat dia ni. Apa kata Abu Hanifah? Nah, jadi imam empat mazhab ni sufi juga. Jadi waktu mahal qiyam, mahal qiyam, waktu maulid, ya Nabi salam, habis tu duduk lah kan. Orang dulu berdiri lama, salat malam. Nah, kerana terlalu lamanya seperti tiang. Dia bilang begitu. Kerana ada hadis, kata Nabi menyebutkan, Abdul salatu tulul qiyam. Sebaik-baiknya satu lama berdiri, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu bersolat malam jangan ikut, tak mampu kita. Ya, Nabi rakaat pertama Al-Baqarah, selesai sambung Ali Imran, selesai sambung An-Nisa, baru rukuk. Berarti rakaat pertama bisa 7 juz, bisa 8 juz. Nah, itu namanya seperti tiang berdiri lama. Nah, ini Imam Abu Hanifah bilang, apabila seorang hamba beribadah kepada Allah, dia seperti tiang. Halal apakah haram? Apa kata dia? Ma tuqbila minhu, tak akan diterima oleh Allah SWT. Jadi salat malam itu lamanya berdiri, tapi dia tak bisa memilih makanan yang mana halal dan haram, habis mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu kabar ulama. Jadi saya mengangkat bahwasanya ini pun harus diperhatikan. Kalau kepingin ibadah kita ada hasilnya, kita kepingin hasil, Pak, iman itu hasil iman akan sempurna dia. Ya. Wallahu a'lam. Ya, segera juga nanti kita sambung lagi insyaallah. Mudah-mudahan minggu depan buat macam mana. Ini lupa mana tadi dah masuk tadi. Mana ya dah. Sudah. Urut ni kecil-kecil mana? Kita dah dulu. Ya kan, kecil-kecil ni. Ya, halus betul. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la